Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santa Katarina dari Alexandria, seorang perawan dan martir. Katarina dilahirkan pada abad ketiga dari keluarga bangsawan kaya di Alexandria. Ketika sudah remaja, gadis cantik, rupawan, nan cerdas ini didesak oleh orang tuanya untuk menikah. Namun Katarina selalu menjawab, "Saya hanya mau menikah dengan lelaki yang lebih cakap, lebih pandai, lebih kaya, dan lebih berkuasa daripada saya." Suatu ketika, Katarina mendatangi seorang rahib yang suci dan bijak untuk meminta nasihat. Rahib bercerita banyak tentang Yesus, raja segala raja yang lebih pandai, lebih suci, dan lebih berkuasa dari segala raja di seantero dunia. Katarina terpikat oleh Yesus dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mengabdi kepada Raja Yesus Kristus saja, dan hanya kepadanya aku mengabdi." Ketika itulah ia mulai mengenal dan memeluk iman Kristen. Ia dengan tekun mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan ajaran iman Kristen dan mendermakan harta kekayaannya kepada kaum miskin. Katarina menjadi semakin terkenal di Alexandria. Ketenaran namanya membuat iri hati dan cemburu Kaisar Roma Maximianus. Untuk menjebak Katarina, Maximianus memerintahkan agar Katarina menyembah patung dewa-dewa kafir Romawi. Hal ini tentu saja ditolaknya dengan tegas. Karena menolak menyembah dewa-dewi kafir, Katarina dibawa ke hadapan Kaisar Roma Maximianus dan diadu debat dengan 50 filsuf kafir yang paling ahli. Katarina memenangkan semua perdebatan. Bahkan para filsuf kafir itu berbalik pandangan dan bertobat. Kaisar menjadi murka, kemudian menyuruh membakar ke-50 filsuf itu. Sementara Katarina disekap dalam penjara dan disesah selama 2 jam dengan cemeti tajam dan hendak digilas dengan roda kayu besar yang sekonyong-konyong hancur berantakan. Katarina menerima mahkota kemartiran setelah lehernya ditebas dengan pedang. Katarina wafat pada tahun 307 di Alexandria dan dia diangkat sebagai pelindung para filsuf. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Saudara-saudari, kita memohon pada Allah supaya jangan membiarkan kita berjalan di jalan menuju dosa. Kita berada antara daging dan roh. Permohonan Bapa kami berarti memohon roh pembebasan dan kekuatan. Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk membedakan pencobaan yang perlu dari pencobaan yang membawa dosa dan kematian. Kita harus membedakan antara dicobai dan masuk ke dalam pencobaan. Anugerah pembedaan adalah hal yang kelihatan indah, menarik, menawan, pada hakikatnya menggiring menuju kebinasaan. Harus ada keputusan hati, tindakan tegas seperti terdapat pada Injil Matius bab 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada,
di situ juga hatimu berada. Dan juga ayat ke-24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Juga dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Maupun dalam surat Santo Paulus kepada umat di Korintus bab 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Doa berpuncak pada sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Kemenangan dalam perjuangan rohani ini hanya lewat doa dalam persatuan dengan Tuhan Yesus sendiri. Yesus menaklukkan penggoda sejak awal di padang gurun dan sampai akhir di Taman Getsemani berkat doa. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.